Sebelum kita memulai praktikumnya, yang pertama sekali yang harus kita lakukan yaitunya dengan menginstal package-nya terlebih dahulu. Lalu setelah diinstal, lalu kita akan memanggil package tersebut di dalam library. Adapun package yang akan diinstal yaitunya ada karet, class, ggplot, multiform, mass, create extra. Nah, yang mana package ini merupakan kumpulan dari kelas-kelas yang berfungsi pada suatu pemrograman. Nah, di mana ketika kita memanggil suatu package itu artinya kita memberitahu compiler atau interpret bahwa kita menggunakan fitur dalam package yang tersedia tersebut. Lalu ini juga berfungsi untuk mengatur kode agar tidak menghindari error. Dengan anggota kelompok kami sendiri, yaitunya seperti yang telah tertera di layar, ada saya sendiri, Nabila Anilda Zahra, lalu rekan saya yaitunya Alia Nurul Islami Nurul Pasha, lalu ada Akmal Faiz Fadila, lalu ada Nisa Diani Amalia, lalu ada Kiwit Novitasari. Adapun yang akan kami bahas pada video ini yaitunya package-nya sendiri, package yang digunakan, import dan ekspor dari data, lalu KNN sendiri, lalu confuse metric, lalu kami juga membahas plot data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 SSD akan merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai modul praktikum sebelumnya, yaitunya tentang KNN atau K-Nearest Network. Selanjutnya, import dan ekspor data. Alamat, buka kurung, min, petik 2, c, titik 2, garis miring, users, garis miring, mahasiswa, garis miring, downloads, garis miring, Bima, min Indians, min diabetes, titik CSV, petik 2, diabetes, buka kurung, min, read, titik CSV, buka kurung, alamat, strings, factors sama dengan true, tutup kurung, str, buka kurung, diabetes. Pada baris ini menetapkan alamat file CSV yang akan dibaca ke dalam variabel alamat. Yang baris kedua, untuk membaca file CSV yang diberikan oleh alamat dan menyimpannya dalam data frame diabetes. str diabetes digunakan untuk mencetak struktur dari data frame diabetes. Lalu kita jalankan outputnya dan menghasilkan data seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, menghitung nilai. Diabetes kelas, petik min s titik vektor, buka kurung, diabetes dolar kelas, enter, table, buka kurung, diabetes dolar kelas. Maka akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Selanjutnya, menghitung rata-rata umur. Min, buka kurung, diabetes dolar age. Maka akan keluar output seperti di bawah ini. Pada codingan ini digunakan untuk mencari rata-rata umur. Selanjutnya, ringkasan statistik deskriptif. Kita ketik summary, buka kurung, diabetes. Kita run, lalu keluar output seperti di bawah ini. Pada baris ini memberikan ringkasan statistik deskriptif untuk setiap kolom dari data frame diabetes. Baik, saya Kiwit Novitasari dengan NIM 121450 akan menjelaskan tentang KNN. Nah, di sini terdapat kode yang pertama yaitu train diabetes 1.500 menunjukkan data latih yang terdiri dari 500 observasi pertama
test sama dengan diabetes 501 sampai titik 2 768 merupakan data uji yang terdiri dari 268 observasi terakhir. Pretest sama dengan KNN, train, min 9 sampai dengan K sama dengan 2 merupakan algoritma KNN yang diterapkan pada data latih untuk melakukan prediksi kelas pada data uji dengan menggunakan parameter K sama dengan 2. Sedangkan pret underscore test merupakan hasil prediksi tersebut disimpan dalam vektor, sehingga dihasilkan output sebagai berikut. Nah, output ini merupakan hasil prediksi yang akan memberikan pemahaman tentang kinerja model KNN yang telah kita bangun. Semisal kita mengevaluasi tingkat akurasi prediksi pada data uji yang menilai apakah yang dibangun cenderung menghasilkan prediksi benar atau tidak. Nah, evaluasi ini membantu kita memahami seberapa baik model ini digunakan untuk memprediksi kelas diabetes berdasarkan fitur-fitur yang dinilai. Baik, selanjutnya di sini kita akan menghitung akurasi model. Nah, terdapat matriks pertama yaitu kode pertama yaitu conversion sama dengan tabel pretest test $class merupakan kode untuk membuat tabel kontingensi antara hasil prediksi dan kelas sebenarnya dari data uji. Selanjutnya sum diagonal conversion dibagi dengan row test. Ini kita mengambil diagonal utama dari matriks tabel kontingensi yang mewakili J jumlah prediksi yang benar dan N adalah mengambil diagonal utama dari matriks tabel kontingensi yang mewakili jumlah prediksi yang benar. Kemudian kita menjumlahkan hasil prediksi benar dari setiap kelas. Di bagian pembagi row test ini digunakan untuk menghasilkan jumlah total observasi dari data test, sehingga dihasilkan output yaitu 0,65164, yang dimana selanjutnya kita akan di sini kita sudah membuat kinerja model dari klasifikasi yang menghasilkan matriks conversion. Nah, conversion matriks kode ini menjelaskan matriks evaluasi klarifikasi yang termasuk akurasi, sensitivitas, spesifikasi, nilai prediksi positif, dan lainnya, berdasarkan pada prediksi model dari kelas yang sebenarnya. Nah, outputnya ini dapat kita lihat seperti ini ya, penjelasan dari output ini. Nah, output ini output ini dijelaskan dari nilai-nilai yang sudah kita gunakan di sini yang akan kita prediksi. Yang pertama, di sini ada akurasi, menunjukkan seberapa baik model yang dapat kita klasifikasikan data dengan benar secara keseluruhan. Di sini juga terdapat nilai sensitivitas atau true positive rate. Di sini merupakan persentase positif sebenarnya yang berhasil diidentifikasi oleh model, dan nilai prediksi positif. Nilai prediksi positif ini adalah nilai positif yang benar dari semua prediksi positif. Dan di sini juga didapatkan akurasi sebesar 0,6567 dengan p-value-nya yang didapat yaitu p-value-nya 0,80308. Nah, di sini juga terdapat prediksi value-nya dan positif kelasnya yaitu 0. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah scatter plot. Kode yang digunakan adalah sebagai berikut. Kode berikut digunakan untuk membuat scatter plot antara variabel preg dan variabel PD dalam dataset diabetes dan akan menghasilkan output sebagai berikut.
Selanjutnya adalah standarisasi variabel. Kode yang digunakan adalah sebagai berikut. Kode ini menunjukkan proses untuk melakukan standarisasi variabel prek dan pedi dalam dataset diabetes, dan kemudian melakukan klasifikasi menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN dengan K sama dengan 1. Fungsi std max min digunakan untuk melakukan standarisasi min max pada suatu vektor. Ini akan menghasilkan nilai-nilai dalam vektor yang berada dalam rentang antara 0 dan 1. Variabel prek1 dan pedi1 adalah hasil dari standarisasi min-max pada variabel prek dan pedi dalam dataset diabetes. Variabel M adalah matriks yang berisi semua kombinasi nilai prek dan pedi dalam rentang 0 hingga 1. Ini digunakan untuk membuat grid titik-titik yang akan digunakan untuk visualisasi. Melalui loop for, kita memprediksi kelas untuk setiap titik dalam grid M menggunakan algoritma KNN dengan K sama dengan 3. Fungsi plot digunakan untuk membuat plot dari grid M. Setiap titik pada plot diwarnai sesuai dengan prediksi kelas yang diberikan oleh KNN. Titik-titik yang mewakili data asli dari dataset diabetes juga ditambahkan pada plot dengan warna yang sesuai dengan kelas sebenarnya. Dengan menjalankan kode sebelumnya, kita akan mendapatkan output berupa visualisasi dari pemetaan prediksi KNN pada grid M bersama dengan data asli dari dataset diabetes. Titik-titik pada plot akan diwarnai sesuai dengan kelas prediksi atau kelas sebenarnya dari data. Dan seperti ini tampilan visualnya. Selanjutnya, codingan ini dilakukan untuk melakukan klasifikasi menggunakan algoritma KNN dengan parameter K sama dengan 7. Baris pertama, prediksi garis miring itu berguna untuk memprediksi kelas untuk setiap titik dalam grid atau OM garis miring menggunakan algoritma KNN dengan K sama dengan 7. Pemanggilan fungsi atau KNN dalam kurung garis miring mengambil matriks fitur dari variabel prek1 dan atau PD1 sebagai data pelatihan matriks atau M garis miring sebagai data uji, serta kolom kelas dari dataset atau diabetes garis miring sebagai label kelas. Yang baris kedua, plot. Baris ini membuat plot dari grid atau M garis miring. Setiap titik pada plot diwarnai dengan sesuai prediksi kelas yang diberikan oleh KNN dengan K sama dengan 7. Titik-titik yang mewakili data asli dari dataset atau diabetes garis miring juga ditambahkan pada plot dengan warna yang sesuai dengan kelas sebenarnya dari data. Untuk baris ketiga ini, baris ini digunakan untuk menambahkan titik-titik data asli dari dataset pada plot. Warna dan titik ini akan disesuaikan dengan kelas sebenarnya dari data. Dengan melakukan kode ini, kita mendapatkan visualisasi pemetaan prediksi KNN dengan K sama dengan 7 pada grid atau M garis miring bersama dengan data asli dari dataset atau diabetes garis miring. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan algoritma KNN dengan parameter K sama dengan 10. Di baris pertama digunakan untuk memprediksi kelas untuk setiap titik dalam grid. M garis miring menggunakan algoritma KNN dengan K sama dengan 10. Fungsi atau KNN dalam kurung garis miring untuk mengambil matriks fitur dari variabel prek1 dan juga PD1 sebagai data pelatihan, matriks atau M garis miring sebagai data uji, serta kolom kelas dari dataset atau diabetes garis miring sebagai label kelas. Untuk baris kedua, itu digunakan untuk membuat plot dari grid M garis miring. Setiap titik pada plot diwarnai sesuai dengan prediksi kelas yang diberikan oleh KNN dengan K sama dengan 10. Titik-titik yang mewakili data asli dari dataset atau diabetes garis miring juga ditambahkan pada plot dengan warna yang sesuai dengan kelas sebenarnya dari data. Untuk baris selanjutnya, baris ini digunakan untuk menambahkan titik-titik data dari dataset atau diabetes garis miring pada plot. Warna dan tanda titik akan sesuai dengan kelas sebenarnya dari data. Dengan menjalankan kode ini, kita akan mendapatkan visualisasi pemetaan prediksi KNN dengan K sama dengan 10
pada grid atau M garis miring bersama dengan data asli dari dataset atau diabetes garis miring. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok 8 dalam tugas praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.